warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, minggu ini di pertemuan kedua diskusi logika proposisi. Nah, kalau pada pertemuan minggu pertama kemarin kalian sudah mempelajari materi mengenai definisi apa itu pernyataan, kemudian negasi, konjungsi, disjungsi, bagaimana nilai kebenarannya, tabel kebenarannya bagaimana, kemudian juga kondisional, bikondisional, kemudian juga ada lagi mengenai dua bentuk pernyataan yang ekuivalen logis, kemudian tautologi, kontradiksi, kemudian juga mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, sekarang kita akan latihan soal-soal. Nah, tapi sebelumnya akan saya jelaskan beberapa contoh soal berikut. Soal yang ke-1, misalkan diketahui variabel P mewakili kalimat David sedang bermain di kolam. Variabel Q mewakili kalimat David ada di dalam rumah. Variabel R mewakili kalimat David sedang mengerjakan PR. Dan variabel S mewakili kalimat David sedang mendengarkan radio. Nah, sekarang ada kalimat majemuk, di mana kalimat ini termuat dari beberapa kalimat tunggal dan dihubungkan dengan tanda hubung tertentu. Kalimatnya berbunyi, David ada di dalam rumah sedang mengerjakan PR sambil mendengarkan radio dan ia tidak bermain di kolam. Perintahnya adalah ubahlah kalimat tersebut ke dalam bentuk simbolik. Nah, ini kita pecah satu-satu. David ada di dalam rumah, I. David sedang mengerjakan PR itu R. David sedang mendengarkan radio S. David bermain di kolam P, sehingga kalau ada kalimat David tidak bermain di kolam, maka bentuk simbolisnya adalah negasi P. Sehingga kalimat tersebut dinyatakan secara simbolik I konjungsi dalam kurung R konjungsi S konjungsi negasi P. Kenapa menggunakan tanda konjungsi? Karena semuanya, nah ini dan kemudian sambil sedang itu semuanya konjungsi, artinya semuanya dilakukan kan. David di dalam rumah, iya, Ki. David sedang mengerjakan PR sambil mendengarkan radio, itu di dalam kurung R konjungsi S, dan otomatis konjungsi, dan ia tidak bermain di kolam, konjungsi negasi P. Soal yang kedua, diketahui variabel P, Q, R, dan S-nya mewakili kalimat yang sama seperti pada soal nomor 1, nah, tapi perintahnya berbeda. Sekarang dibalik, yang diketahui adalah bentuk simboliknya, yaitu negasi dalam kurung negasi P konjungsi R. Perintahnya adalah mengubah bentuk simbolik yang diketahui ini ke dalam kalimat bahasa Indonesia yang sesuai. Perhatikan bahwa variabel P tadi mewakili kalimat David sedang bermain di kolam, dan variabel R mewakili kalimat David sedang mengerjakan PR. Sehingga bentuk kalimat dari negasi dalam kurung negasi P konjungsi R adalah, nah, untuk yang negasi yang di luar tanda kurung, ini bentuk kalimatnya adalah tidak benar bahwa. Bahwa apa? Yaitu kalimat yang di dalam kurung negasi P konjungsi R. David tidak bermain di kolam dan sedang mengerjakan PR. Sehingga kalimatnya berbunyi, tidak benar bahwa David tidak bermain di kolam dan sedang mengerjakan PR. Itu bentuk kalimat dari negasi dalam kurung negasi P konjungsi R. Kemudian soal yang ketiga, diketahui kalimat jika cairan X mendidih maka suhunya paling sedikit adalah 150 derajat Celcius. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisinya. Nah, ini diketahui kalimatnya, jika cairan X mendidih maka suhunya paling sedikit 150 derajat Celcius. Nah, ini kalimat jika maka berarti kalimat
kondisional P panah Q. Yang jadi P-nya apa? Yaitu kalimat yang setelah jika. Yang jadi P-nya adalah cairan X mendidih. Maka kalimat setelah maka ini Q-nya, yaitu suhu cairan paling sedikit 150 derajat Celcius. Setelah kita definisikan P dan Q-nya, kita sekarang mendefinisikan negasi P dan negasi Q. Berarti kalimat untuk negasi P-nya, cairan X tidak mendidih. Kemudian Q-nya tadi kan suhu cairan paling sedikit 150, artinya kan 150 ke atas, ya kan? Berarti negasinya kebalikannya, suhu cairan kurang dari 150 derajat Celcius. Kemudian converse. Nah, ini kan kalau ada bentuk P maka Q, konversinya adalah Q maka P. Maka bentuk kalimatnya, jika suhu cairan X paling sedikit 150 derajat Celcius, maka cairan mendidih. Inverse ini bentuknya adalah negasi P maka negasi Q, sehingga bentuk kalimatnya, jika cairan X tidak mendidih, maka suhu cairan kurang dari 150 derajat Celcius. Kemudian kontraposisi, negasi Q maka negasi P. Negasi Q berarti jika suhu cairan X kurang dari 150 derajat Celcius, maka cairan X tidak mendidih. Jadi itu caranya. Kita pecah dulu, P-nya apa, Q-nya apa, kemudian kita definisikan negasi P dan negasi Q, bentuk kalimatnya seperti apa. Kemudian kita lihat lagi pada definisi converse, inverse, dan kontraposisi. Jika ada bentuk kondisional P maka Q, P panah Q, maka bentuk konversinya Q maka P. Inversnya negasi P maka negasi Q. Kontraposisinya, jika negasi Q maka negasi P. Itu bentuk simboliknya. Kemudian dikembalikan lagi ke bentuk kalimat yang diketahui seperti apa. Itu cara menjawabnya. Kemudian soal berikutnya, tentukan apakah pasangan bentuk pernyataan negasi dari jika P maka Q dan P konjungsi negasi Q ekuivalen logis. Nah, ini diketahui dua bentuk pernyataan. Kita akan menentukan apakah kedua bentuk pernyataan ini ekuivalen logis. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan tabel kebenaran, membuat tabel kebenaran. Kita buat tabel kebenarannya. Nah, di sini ada dua variabel P dan Q, sehingga ada 4 kemungkinan nilai kebenaran. P benar Q benar, P benar Q salah, P salah Q benar, dan P salah Q salah. Untuk kolom-kolom berikutnya kita tentukan sendiri berdasarkan dari yang kita butuhkan apa. Kita butuh mendefinisikan apa saja. Kita butuh mendefinisikan negasi Q, juga P maka Q, kemudian negasi dari jika P maka Q, lalu juga P konjungsi negasi Q. Itu kolom-kolomnya yang kita buat sendiri, kita tentukan, kita definisikan sendiri. Oke, setelah mendefinisikan kolom-kolom apa saja, kemudian kita isi nilai kebenaran pada kolom tersebut. Untuk yang negasi Q, berarti nilai kebenarannya Q dibalik. Nilai kebenarannya kan benar salah, berarti dinegasikan salah benar. Kemudian jika P maka Q, ini kita lihat lagi ke definisi kondisional. Kondisional jika P maka Q bernilai benar kecuali pada kasus ketika premisnya benar, kesimpulannya salah. Berarti khusus pada kemungkinan yang kedua, di mana P-nya benar tapi Q-nya salah, itu nilainya salah. Selain itu, nilainya benar. Kemudian kolom berikutnya, kita menegasikan nilai kebenaran dari jika P maka Q. Jadi S, B, S, S. Kemudian kolom yang terakhir, P konjungsi negasi Q. Kita melihat pada kolom yang pertama dan kolom yang ketiga. Kolomnya P dan kolomnya negasi Q. Nilai kebenarannya kita gabungkan dengan tanda hubung konjungsi. Benar dan salah hasilnya
salah, salah dan benar, benar dan benar, benar, salah dan salah, salah, salah dan benar, salah. Nah, yang kita perhatikan adalah dua kolom terakhir sesuai yang ditanyakan pada soal. Kolom dari negasi jika P maka Q, dan kolom dari P konjungsi negasi Q. Pada kedua kolom nilai kebenarannya sama, artinya bentuk pernyataan negasi dari jika P maka Q dan P konjungsi negasi Q memiliki nilai kebenaran yang sama untuk setiap kemungkinan nilai kebenaran masing-masing komponennya, yaitu P dan Q. Artinya apa? Bahwa dua bentuk pernyataan tersebut adalah dua bentuk pernyataan yang ekuivalen logis. Jadi jawabannya ya, ekuivalen logis. Soal berikutnya, tentukan apakah pernyataan berikut tautologi, kontradiksi, atau bukan keduanya. Disebut tautologi kalau bernilai benar untuk setiap kemungkinan nilai kebenaran komponennya. Kontradiksi kalau bernilai salah untuk setiap nilai kebenaran komponennya. Bukan keduanya, berarti bisa nilai kebenarannya benar dan salah. Oke, bentuk pernyataannya adalah jika P maka Q konjungsi negasi Q dan P. Nah, ini cara mengetahui apakah bentuk pernyataan tersebut tautologi, kontradiksi, atau bukan keduanya, yaitu dengan membuat tabel kebenaran. Ada dua variabel P dan Q, sehingga ada 4 kemungkinan nilai kebenaran. P benar Q benar, P benar Q salah, P salah Q benar, dan P salah Q salah. Kemudian kolom-kolom berikutnya kita definisikan sendiri sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Apa yang butuh kita definisikan nilai kebenarannya. Pertama negasi Q, kemudian jika P maka Q, kemudian negasi Q konjungsi P, baru kemudian nilai kebenaran dari kolom jika P maka Q dan kolom negasi Q konjungsi P dihubungkan dengan tanda konjungsi, yaitu di kolom terakhir. Oke, untuk kolomnya negasi Q berarti tinggal kita balik saja nilai kebenarannya Q. Kalau Q-nya benar salah, berarti negasi Q-nya salah benar. Kemudian nilai kebenaran jika P maka Q itu sesuai dengan definisi bernilai benar kecuali hanya pada kasus ketika P benar Q salah. Jadi kalau P benar Q salah, jika P maka Q salah, dan itu nilainya benar. Kemudian negasi Q konjungsi P, nilai kebenaran negasi Q dengan nilai kebenaran dari P dihubungkan dengan tanda konjungsi. Salah dan benar, salah, benar dan benar, benar, salah dan salah, salah, benar dan salah, salah. Nah, untuk kolom yang terakhir, kolom yang ke-6 ini, kita lihat nilai kebenaran pada kolom ke-4 dan 5. Nilai kebenaran tersebut dihubungkan dengan tanda konjungsi. Konjungsi itu dan. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Benar dan salah, salah. Benar dan salah, salah. Jadi, perhatikan bahwa pada kolom yang terakhir bernilai salah semuanya. Artinya, bentuk pernyataan jika P maka Q dan negasi Q konjungsi P memiliki nilai kebenaran salah untuk setiap kemungkinan nilai kebenaran masing-masing komponennya, yaitu P dan Q. Kesimpulannya, bentuk pernyataan tersebut merupakan kontradiksi karena bernilai salah semuanya untuk setiap kemungkinan nilai kebenaran komponen-komponennya. Oke, jadi kita bahas soal-soal ini dulu. Silakan apabila ada yang ditanyakan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan saya apabila terdapat soal yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.